Halo, perkenalkan nama saya Sevilla Deva Aura Aprilia dengan NPM 22201091039. Halo, perkenalkan saya Lavionita Ezli Kurniawati dengan NPM 22201091024. Saya Syed Ahmad Syarifuddin dengan NPM 21801091092. Halo, perkenalkan nama saya Aulia Ramadhani dengan NPM 22201091034. Sebelumnya, yang kami hormati Ibu Dr. Nurul Umiati MAP selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Administrasi. Di video ini, kita akan membahas tentang persepsi organisasi berdasarkan buku Filsafat Administrasi karangan Profesor Dr. Haji Makmur MSI. Apa aja sih yang akan kita bahas dalam persepsi organisasi? Dalam persepsi organisasi, kita akan membahas terkait yang pertama, konsep organisasi, yang kedua, konsep perilaku organisasi, yang ketiga, lingkungan organisasi, yang keempat, hubungan dalam organisasi, dan yang terakhir, pemberdayaan dalam organisasi. Pembahasan yang pertama mengenai konsep organisasi. Apa itu organisasi? Organisasi ialah suatu bentuk persekutuan sosial dari sekelompok manusia yang saling berinteraksi dan bereaksi ke dalam suatu ikatan pengaturan dan keteraturan dengan memiliki fungsi dan tugas yang mengarah pada pencapaian tujuan serta mempunyai batas-batas yang jelas. Hal ini sejalan dengan pendapat Prajudi Atmo Sudirjo terkait organisasi, di mana beliau mengatakan bahwa organisasi adalah suatu kelompok yang terdiri atas dua orang atau lebih yang dengan sadar bekerja sama secara terpadu dalam suatu konteks tertentu menurut batasan dan fungsi tertentu guna mencapai suatu tujuan bersama. Jadi, kesimpulannya, organisasi bisa disebut sebagai wadah atau tempat dan juga sebagai proses aktivitas yang sedang dilaksanakan oleh setiap orang yang terlibat. Organisasi sendiri terbagi atas organisasi formal dan organisasi informal. Organisasi formal ialah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah secara resmi dan terikat oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan organisasi informal ialah organisasi yang dibentuk sebagai pendukung keberhasilan kegiatan dari kegiatan organisasi formal. Pembahasan yang kedua mengenai konsep perilaku organisasi. Yang pertama, perilaku manusia dalam organisasi merupakan suatu karakteristik yang relatif permanen akibat pengaruh kejiwaan yang diperlihatkan melalui tingkah laku dan perbuatan maupun cara berpikir manusia yang bersangkutan. Pengertian perilaku manusia dalam organisasi menurut Dr. Adam Indra Wijaya dalam bukunya yang berjudul Perilaku Organisasi disebut bahwa perilaku organisasi merupakan suatu bidang studi yang mempelajari semua aspek yang berkaitan dengan tindakan manusia, baik aspek pengaruh anggota terhadap organisasi maupun pengaruh organisasi terhadap anggota. Manfaat perilaku organisasi yang pertama, berfungsi sebagai peta kehidupan anggota di dalamnya. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian sistematis yang membantu memahami dan memprediksi kehidupan organisasi di masa mendatang. Dan yang ketiga, membantu setiap individu membangun pemahaman atas perilaku mereka sendiri dan orang lain dalam organisasi guna memperkuat hubungan interpersonal satu sama lain. Dan yang kedua mengenai gaya manusia dalam organisasi, di mana gaya manusia dalam organisasi merupakan karakteristik manusia yang disesuaikan dengan kondisi organisasi yang bersangkutan. Di samping juga perubahan dalam masyarakat serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pembahasan yang ketiga mengenai lingkungan organisasi, di mana lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Terdapat dua jenis klasifikasi lingkungan organisasi, yakni lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Untuk yang pertama, lingkungan internal.
merupakan seluruh elemen baik yang berkaitan dengan kondisi fisik maupun yang berhubungan dengan kondisi alam pikiran manusia yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. Dan yang kedua, lingkungan eksternal, di mana lingkungan eksternal ini merupakan suatu kondisi unsur maupun elemen, baik datangnya dari manusia maupun bukan manusia, yang dapat mempengaruhi organisasi dalam pelaksanaan aktivitasnya sehari-hari. D. Hubungan dalam organisasi. 1. Organisasi wajib menciptakan tata hubungan sosial, baik tata hubungan antar anggota organisasi, tata hubungan antar organisasi, maupun tata hubungan antar organisasi dengan masyarakat. 2. Anggota organisasi dalam menciptakan tata hubungan yang baik harus mempunyai batasan-batasan boundaries yang jelas, sehingga pelaksanaan tata hubungan dapat berjalan dengan lancar. 3. Setiap organisasi harus memiliki sekumpulan peraturan yang bisa membedakan tata hubungan yang digunakan antar anggota organisasi. Hubungan horizontal. Hubungan horizontal dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap jenjang jabatan yang terdapat dalam organisasi. Pembahasan kelima yaitu pemberdayaan organisasi. Yang pertama, konsep pemberdayaan. Keberhasilan pelaksanaan pemberdayaan ditentukan oleh seluruh jajaran anggota organisasi dan partisipasi masyarakat sekitarnya. Yang kedua yaitu pemberdayaan organisasi. Pemberdayaan anggota organisasi merupakan suatu sistem karena memiliki berbagai komponen yang saling berkaitan dan mempengaruhi antara komponen yang satu dengan komponen yang lain untuk menciptakan suatu output. Sistem dapat dianalisis hubungan dengan input-output. Yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bukan saja tanggung jawab negara atau pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen bangsa, terutama pada negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Karena sebagian besar masyarakatnya berada pada kondisi dilanda kemiskinan. Selanjutnya, kita akan membahas jurnal-jurnal pendukung yang berkaitan dengan persepsi organisasi. Jurnal pertama dengan judul Pengaruh Persepsi Dukungan Organisasi dan Kompetensi pada Kinerja Karyawan di Mediasi Komitmen Efektif yang ditulis oleh Emi Murniasi dan Ketut Sudarma. Jurnal ini membahas seputar pengaruh persepsi dukungan, kompetensi, dan komitmen terhadap suatu organisasi, di mana persepsi dukungan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan dan keterampilan agar pekerjaan lebih optimal. Kemudian, kompetensi atau kemampuan mempengaruhi kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi, karena dengan kompetensi yang baik maka kinerja sumber daya manusia juga akan tinggi. Dan yang terakhir, komitmen, di mana komitmen sangat berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia dalam suatu organisasi, karena semakin tinggi komitmen, maka semakin tinggi pula tanggung jawab dari sumber daya manusia yang terkait. Jurnal yang kedua mengenai pengaruh persepsi dukungan organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Grid Citra Lestari yang ditulis oleh Almaida Agustina dan Arif Partono Prasetyo. Di dalam jurnal ini menunjukkan bahwa persepsi dukungan organisasi dan kepuasan kerja berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja karyawan pada PT Grid Citra Lestari. Selain itu, terdapat pengaruh langsung maupun tidak langsung antar persepsi dukungan organisasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Dalam hal ini, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi dukungan organisasi dan kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan, karena dengan persepsi dukungan organisasi yang dimiliki, karyawan mampu meningkatkan kepuasan kerja yang akan berdampak pada meningkatkan kinerja karyawan. Maka dari itu, sangat penting bagi PT Grid Citra Lestari untuk dapat mengelola tingkat persepsi dukungan organisasi dan tingkat kepuasan kerja yang dirasakan. Jurnal 3. Persepsi iklim etis
dan pengaruhnya terhadap komitmen organisasi. Studi pada perusahaan DEF. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi iklim etis memiliki pengaruh positif terhadap komitmen organisasi pada perusahaan DEF. Oleh karena itu, perusahaan perlu menciptakan iklim etis yang baik untuk menjaga komitmen karyawan dan meningkatkan kinerja perusahaan. Jurnal 4 yaitu analisis pengaruh persepsi dukungan organisasi dan keterlibatan kerja terhadap keterkaitan karyawan di PT Wahana Nismo Manado yang ditulis oleh Putra F. Tindigi dan kawan-kawan. Dalam jurnal ini membahas pertama yaitu persepsi dukungan organisasi. Secara parsial memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterkaitan karyawan. Kedua, keterlibatan kerja secara parsial memiliki pengaruh yang positif, namun tidak signifikan terhadap keterkaitan karyawan. Dan ketiga, persepsi dukungan organisasi dan keterlibatan kerja secara simultan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keterkaitan karyawan.